Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-9. Kita akan membaca dari ayat ke-23 sampai dengan pasal ke-28. Kita semua membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat ke-28. Dengan bergiliran kita membacanya. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. 28. Sedemikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Atau terjemahan yang lain, pada akhirnya akan menyatakan diri satu kali lagi untuk menyatakan anugerah keselamatan kepada mereka yang menanti Dia dan tidak bersanggup paut lagi dengan dosa. Mari kita berdoa. Kami sudah membuka firman-Mu. Sekarang kiranya Tuhan buka pikiran kami, buka hati kami, sehingga firman-Mu yang hidup boleh masuk ke dalam hidup kami dan menghidupkan hidup kami, sehingga hidup kami sesuai dengan hidup Tuhan. Firman Tuhan yang suci boleh masuk ke dalam pikiran dan hati kami untuk menyucikan hidup dan pikiran kami, sehingga hati kami boleh hidup dalam kesucian sesuai dengan kesucian Tuhan. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membicarakan dosa bukan hanya terjadi di dalam wilayah etika saja. Dosa bukan hanya bersanggup paut dengan perbuatan manusia saja, tapi dosa langsung bersanggup paut dengan mati hidupnya seseorang yang berbuat dosa. Jikalau dosa dikerjakan di dalam wilayah perbuatan, bolehkah juga diselesaikan di dalam wilayah perbuatan? Tidak. Karena dosa diperbuat di dalam wilayah perbuatan tapi mengakibatkan kematian hidup yang lain untuk mengganti kita yang berbuat dosa. Dan ini akhirnya memuncak kepada hidup satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua perbuatan dosa dari seluruh umat manusia, yaitu hidup dari anak Allah yang tunggal. Saudara-saudara, demikian serius Alkitab menangani persoalan dosa. Ini bukan hanya menyangkut hukum, ini bukan hanya menyangkut Taurat, ini menyangkut mati hidupnya yang mengganti kita. Akhirnya adalah anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian semua upacara yang melambangkan keselamatan yang akan digenapkan oleh Kristus di dalam perjanjian lama itu hanya bayang-bayang saja. Barang siapa yang meraba-raba bayang-bayang dan menolak realita yang asli, orang itu orang bodoh. Barang siapa yang hanya mengenal dari bayang-bayang tapi tidak datang kepada yang sesuatu yang wujud, yang asli, dia bukanlah orang yang berbijaksana. Saudara-saudara sekalian, inilah sesuatu tujuan dari penulis Ibrani, supaya memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa mereka tidak boleh hanya memuaskan diri dengan upacara-upacara di dalam Taurat, di dalam kemah perhimpunan, di dalam peraturan-peraturan perjanjian lama, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia.
Saudara-saudara sekalian, pada waktu anak saya yang paling besar masih kecil, umur 2, saya pergi mengabar Injil di luar negeri. Dan waktu saya pulang, dia sudah hampir 2,5 tahun. Itu kali saya keluar 5,5 bulan tidak dari rumah, karena memimpin kebaktian, ratusan kebaktian di luar negeri. Waktu saya pulang, dia sudah tidak kenal saya. Saudara-saudara, jadi dengan mata merungut, lihat-lihat, ini laki-laki siapa ini? Masuk ke rumahku, cek enaknya, keluar masuk segampangnya. Nah saudara-saudara, untuk anak itu tidak melupakan papanya, mama ibunya selalu berkata kepada dia, jangan lupa papamu, papamu, papamu. Lalu dia bilang, oke, papa. Lalu ditunjukkan foto saya di atas dinding. Ini loh papa, ini loh papa. Dia lihat, oh ini loh papa, ini papa. Saudara-saudara, tetapi dia sudah 1,5 tahun tidak lihat saya. Dia ingat, ini loh papa, ini loh papa. Jadi foto itu adalah foto saya. Dia jelas itu foto, jelas itu saya. Lalu waktu saya pulang, saya bilang, ayo panggil papa. Dia bilang, enggak mau panggil saya papa. Lalu saya tanya dia, ini papamu? Enggak. Dia tidak kenal lagi saya. Lalu saya bilang, mana papa? Itu papa. Nah, jadi dia mengatakan, foto itu papanya. Itu papa. Kalau ini bukan. Itu papa, ini bukan. Nah saudara-saudara, engkau dengar, engkau ketawa. Tetapi waktu itu saya ingin menangis. Masa fotoku itu papa, ini bukan papa. Jadi saya sangat sedih. Saya berusaha baik sama dia. Sesudah 2,5 hari, saya ngomong sama dia, kalau ini saya papanya. Lambat laun itu dia mulai dekat lagi dengan saya. Waktu dia dekat lagi dengan saya mengatakan, ini papa. Dia bilang, enggak. Mana papa? Itu papa. Ini. Dan dia mulai senyum. Di kuping saya mengatakan, kamu juga papa. Jadi foto itu papa, kamu juga papa. Nah saudara-saudara, karena ini begitu mengesankan saya, lalu saya mulai mengteologisasikan peristiwa ini. Saya melihat banyak orang-orang Yahudi mengerti Tuhan Allah melalui fotonya, tapi tidak mau datang kepada dia yang asli. Saudara-saudara, seluruh perjanjian lama itu hanya lambang saja. Seluruh peraturan di dalam Taurat itu hanya lambang saja. Seluruh perjanjian lama dan upacara persembahan untuk menebus orang berdosa itu hanya lambang saja. Itu hanya menjadi sesuatu persiapan untuk menanti yang asli akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, tetapi beribu-ribu tahun mereka berada di dalam kebiasaan memberikan persembahan, mengutus seorang yang mewakili mereka, jadi imam besar, masuk ke dalam tema kemah, masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Maka mereka kira itu sudah cukup, dosa mereka boleh diampuni, mereka dibersihkan karena ada imam besar yang membawa darah masuk ke dalam kemah itu. Saudara-saudara, di sini dikatakan di dalam peraturan Taurat tidak ada sesuatu yang tidak disucikan dengan darah. Saudara-saudara, semua perabot, semua perkakas, semua alat yang dipakai di dalam bait Allah harus dipercik dengan darah. Berarti darah baru memberikan kuasa kesucian untuk di dalam segala hal pelayanan. Saudara-saudara, pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan harus disucikan. Tangan kita melayani Tuhan harus disucikan. Hati kita yang merenungkan firman Tuhan harus disucikan. Mulut kita yang mau memberitakan firman harus disucikan. Tubuh kita yang menjadi saksi Kristus harus disucikan. Pada waktu Yesaya berada di bait Allah, dia mendengarkan panggilan dari Tuhan. Dia melihat Tuhan yang suci bersemayam di dalam surga, dikelilingi oleh malaikat-malaikat serafim dengan 6 sayap, yang 2-nya tutup muka mereka, yang 2-nya tutup kaki mereka, yang keduanya rajin terbang untuk mengelilingi takhta Tuhan dan saling menyahut satu dengan lain, suci, suci, suci. Setelah dia melihat keadaan demikian, dia sadar dia ada orang najis, adalah orang yang tidak layak melayani Tuhan. Saudara-saudara, ini satu prinsip, satu urutan. Seorang baru mulai merasa diri tidak layak melayani Tuhan jikalau dia sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan.
Jika seseorang sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, pasti dia merasa diri terlalu najis, terlalu tidak layak melayani Tuhan. Dan dia mengatakan, oh cilakalah aku, karena aku berada di tengah-tengah orang yang najis. Dan aku sendiri adalah orang yang najis. Bibir mulutku adalah bibir mulut yang najis. Aku tidak layak melayani Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kalimat itu terdengar, maka Tuhan mengutus seorang malaikat turun dari surga, membawa api batu bara dari mesbah, lalu membersihkan bibir mulut Yesaya, supaya dia boleh menjadi orang yang suci, boleh melayani Tuhan. Kalau saudara membaca dari pasal 1 sampai pasal ke-5, saudara menemukan Nabi Yesaya sudah begitu hebat di dalam khotbahnya. Sudah begitu hebat dia menyampaikan firman. Di dalam khotbahnya sudah begitu berani menegur dosa-dosa orang Israel yang menampakkan diri kaum umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara, mereka begitu sering memberikan persembahan, begitu sering merayakan hari tanggal 1 dan 15, begitu sering datang kepada Tuhan, berbakti kepada Dia. Tapi Tuhan melalui Yesaya berkata kepada mereka, aku bosan persembahanmu, aku benci hari sabatmu, aku tidak lagi menerima segala korbanmu, karena engkau berbuat dosa. Berhentilah perbuatan dosa dan belajarlah mulai hari ini. Saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 1 sampai pasal 5, engkau melihat khotbah dan firman yang disampaikan luar biasa. Dia termasuk seorang yang paling fasih, seorang yang paling pintar di dalam mengerti firman Tuhan dan mengabarkan apa yang dikehendaki Tuhan kepada orang-orang umat Tuhan. Tapi saudara-saudara, sampai pada pasal ke-6 baru dia sadar dia melayani Tuhan dengan bibir mulut yang tidak bersih. Setelah dia melihat tata Tuhan, melihat kemuliaan kesucian Tuhan di tempat yang maha tinggi, dia langsung sadar dirinya tidak layak melayani Tuhan. Maka Tuhan mengirim malaikat untuk membersihkan bibir mulutnya, menyucikan dia, supaya seterusnya dia boleh melayani Tuhan dengan bibir mulut yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ini merupakan satu tuntutan Tuhan yang tidak berkompromi, yang tidak ada komprominya. Ini prinsip Tuhan. Segala sesuatu yang melayani Tuhan harus dikuduskan. Demikian di dalam bagian sebelumnya kita telah membaca bahwa segala perkakas yang dipakai di dalam bait Allah harus disucikan dengan darah. Sehingga hampir tidak ada sesuatu perkakas, sesuatu alat yang dipergunakan untuk memuliakan Tuhan boleh lolos daripada sanctification, lolos daripada penyucian. Bagaimanakah dengan kita masing-masing? Saudara-saudara, kita semua perlu disucikan sehingga kita boleh melayani Tuhan yang suci di dalam status kesucian. Karena tanpa kesucian tidak ada seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Pada waktu seseorang tanya kepada Billy Graham, tolong beritahu kepada kami, apa sebabnya engkau dipakai begitu luar biasa oleh Tuhan Allah? Billy Graham menjawab, biar kita tidak memikirkan tentang syarat kenapa kita dipakai oleh Tuhan. Karena jika kita terus menjerumus ke dalam apa sebabnya kita bisa dipakai Tuhan, kita akan sangat menyedihkan Roh Kudus. Saya percaya ini jawaban yang sangat bijaksana. Karena di dalam pikiran ini secara tidak sadar, Billy Graham sudah mengerti salah satu doktrin dari reform yang namanya unconditional election. Jadi kita dipilih tanpa syarat. Kita dipakai bukan karena kita hebat. Kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kita boleh, kita hebat, kita mampu. Karena anugerah Tuhan yang berkata, kepada siapa aku ingin memberikan anugerah, maka dia dianugerahi. Kepada siapa yang ingin kau kasihani, maka dia menerima kasihan. Sehingga tidak ada syarat dari kita. Dari saudara-saudara, namun demikian Alkitab mengatakan satu ayat yang penting kepada kita, di mana Paulus berkata kepada Timotius, jikalau engkau meninggalkan segala hal yang mempermalukan dan mengasingkan diri menjadi suci, untuk patut menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, demikian Tuhan dengan prinsip yang sama di dalam perjanjian lama langsung beritahu kepada Yeremia, jika engkau meninggalkan hal-hal yang remeh,
dan engkau memisahkan yang suci, yang anggun dari yang remeh dan yang hina, engkau akan menjadi wakilku, mulutmu akan memberitakan firmanku. Saudara-saudara sekalian, inilah syarat satu-satunya, kalau boleh dikatakan syarat, yaitu melalui hidup yang suci kita menjadi patut dipakai oleh Tuhan. Segala sesuatu di dalam Taurat hampir tidak ada satu yang tidak dibersihkan dengan darah. Tetapi di dalam perjanjian baru yang mau dikatakan oleh penulis Ibrani adalah darah itu apakah sungguh-sungguh bisa menyucikan? Saudara-saudara, di dalam pasal ke-10 nanti kita akan melihat bahwa darah lembu, darah domba mutlak tidak mungkin membersihkan. Saudara-saudara, apa sebab? Itu hanya lambang, itu hanya bayang-bayang, itu hanya sesuatu isyarat bahwa yang sungguh-sungguh akan datang. Dan siapa yang sungguh-sungguh itu? Yang sungguh-sungguh itu bukan foto, itu orangnya. Pertama kali saya pergi ke Kalimantan, mereka mengatakan tidak tahu siapa Stephen Tong, tidak tahu bagaimana menjemput dia di dalam kapal terbang. Maka mereka diberikan foto saya dulu, lalu mereka pegang foto, lihat yang turun dari kapal terbang, yang mirip ini yang mana. Nah saudara-saudara, foto itu bukan saya. Saya bukan foto itu. Tapi sayangnya foto itu sudah 3 tahun daripada waktu saya pergi. Sehingga mereka akhirnya sudah bawa foto, tetap tidak tahu saya di mana. Nah, kilakannya adalah kali itu waktu saya turun dari kapal perang, saya melihat ada seorang wanita gendong anak, bawa satu anak, masih banyak barang yang turun, ada pisang, ada apa-apa. Saya lihat kasihan sekali, dia gendong anak, bawa anak, mau ambil dari barang. Maka saya angkat pisang, angkat keranjangnya dia. Jadi jalan sama dia turun dari kapal terbang. Kalau mereka lihat sedikit mirip ini dengan Stephen Tong. Tapi masa Stephen Tong bawa nyonya, bawa pisang, bawa 2 anak, datang sini memimpin kebangunan rohani. Ini tak mungkin. Jadi mereka lihat-lihat, pergi. Dia lihat, pergi. Akhirnya saya disuruh tunggu sampai 40 menit. Sudah 40 menit orang itu yang bawa pisang sama anaknya sudah naik oplet, sudah pergi. Saya tetap di situ. Baru dia datang. Engkau menemukan seorang yang namanya Stephen Tong tidak? Kami datang menjemput dia. Saya baca, sayalah dia. Engkau dia, lah tadi nyonyamu kok pergi dulu. Sebab itu bukan nyonyaku. Saya hanya membantu orang lain. Oh cilaka, dia bilang, kami terus tunggu. Saya bilang, saya juga terus tunggu. Baru dia kelopkan foto itu dari saya. Oh engkau Stephen Tong, silakan naik mobil, kita sama-sama berangkat. Saya pertama kali pergi, waktu itu masih tahun 1966. Susah sekali dijemput, saudara-saudara. Dan baru kelop foto dengan yang asli. Orang Israel juga demikian. Mereka tidak mengetahui dengan sesungguhnya Kristus adalah yang asli, yang sudah datang. Tapi mereka menolak dia. Saudara-saudara, berapa ironis adanya. Mereka berdoa siang malam, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, kirimlah Mesiasmu untuk menolong kami. Pada waktu Tuhan kirim Mesias ke dalam dunia, mereka bilang sama dia, siapakah kamu? Kami tidak mengerti kamu. Naik ke atas kayu salib. Dan dia dipaku di atas kayu salib. Bahkan mengatakan kalimat yang begitu mengerikan, mengalirkan darah orang ini, biarlah kami dan anak cucu keturunan kami terus menerus yang menanggung dosanya. Saudara, serahkan orang ini kepada kita, biar kami menanggung. Tuhan Allah yang berada di surga mendengar, inilah umatnya, inilah kaum pilihan yang siang malam menanti, menunggu, mendoakan supaya Mesias dikirim kepada mereka. Tapi waktu Mesias dikirim ke mereka, mereka yang berani memaku dia melalui tangan orang-orang Romawi di atas kayu salib dan berkata, biar keturunan kami yang menanggung dosa mengalirkan anak, mengalirkan darah daripada orang ini. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi bumi ini yang begitu ironis, justru mengandung rencana Tuhan Allah melalui darah Yesus Kristus. Pembersihan umat, pembersihan gereja, pembersihan jiwa setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, itu mungkin terjadi. Saudara-saudara, itulah sebabnya bukan Yesus masuk ke
dalam itu kemah yang berada di dunia, melainkan dia masukkan kemah yang berada di surga. Kemah yang surga itu tidak bisa dimengerti dengan materi yang berada di dunia ini. Yesus masuk ke kemah surga tidak bisa dimengerti hanya dengan seorang imam besar masuk dalam kemah yang kelihatan di dunia ini. Dengan penjelasan semacam demikian, saya kira kita sudah lebih mengerti ayat 23 dan selanjutnya. Kita membaca sekali lagi pasal 9 ayat ke-23. Saudara-saudara, di sini dikatakan jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. 24 semua membaca, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya memberikan penjelasan 2 poin lagi. Saya pernah berkata kepada saudara, inilah sesuatu sumber dan satu inspirasi yang jauh lebih daripada apa yang dikatakan oleh Plato 1200 tahun kemudian. Di dalam seluruh kosmologi Plato, dunia ini tidak real. Dunia ini hanya bayang-bayang. Yang real ada di sana. Saudara-saudara, di dalam lukisan School of Athens yang digambarkan oleh Raffaello Sanzio pada waktu zamannya Da Vinci dan juga zamannya Michelangelo, di situ kita melihat Plato sedang berdebat dengan Aristotle di seluruh satu gambar yang begitu besar yang berada di Vatikan itu. Socrates, Herodotus dan semua filosof yang lain, termasuk Euclid, termasuk akan Pythagoras, semua berada di dalam ruangan. Hanya 2 orang yang kepalanya berada di dalam angkasa, yaitu di belakang itu ada pintu, di belakang pintu ada cakrawala, dan hanya 2 kepala yang diletakkan di dalam cakrawala. Apa yang mau disampaikan berita oleh Raffaello adalah all philosophers, their mind is not cosmic mind. Mereka punya pikiran-pikiran yang terkurung, pikiran yang berada di dunia yang sangat terbatas. Hanya pikiran daripada Plato dan Aristotle mempunyai wawasan yang lebih luas, yang mempunyai cosmic mind yang berada di seluruh universal. Tetapi bedanya, waktu Plato berkata, tangannya ke atas. Waktu Aristotle berkata, tangannya ke bawah. Artinya Plato memikirkan dunia yang asli di sana. Aristotle mengatakan dunia asli di sini. Jadi buku yang dipegang oleh Plato adalah Timaeus, yaitu buku yang ditulis mengenai kosmologi. Dan buku yang dipegang oleh Aristotle ada Etika, yang buku yang ditulis oleh dia mengenai hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara, ini perbandingan 2 macam wawasan, 2 macam konsep, yaitu dunia yang sejati ada di mana? Plato mengatakan dunia yang sejati ada di sana. Aristotle mengatakan dunia yang sejati ada di sini. Form dan matter cannot be separated. Ini adalah Aristotle. Tapi Plato mengatakan form and matter can be separated. Form is the foundation of matter, and matter is only the symbol and the shadow of the form. Dengan demikian, seluruh filsafat Barat sebelum Kristus sudah bercabang menjadi 2. Yang satu lebih mementingkan metafisika, yang satu lebih mementingkan dunia fisika di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, dan saya percaya 1200 tahun sebelum Plato mempunyai konsep itu, Alkitab sudah memberikan ini menjadi bibit inspirasi terbesar ke dalam seluruh filsafat di dalam dunia. Saya sendiri percaya kepercayaan monoteisme daripada Socrates dipengaruhi oleh Hebrew monotheistic faith tradition. Demikian ideal world, aidos, yang dipercaya oleh Plato itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu pengaruh daripada inspirasi di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sehingga Ibrani telah mengatakan kalimat ini dengan jelas. Apa yang menjadi peraturan-peraturan di dalam agama Perjanjian Lama, peraturan-peraturan di dalam syariat-syariat Taurat, itu hanya merupakan lambang daripada yang sejati, yang real di sana.
Maka di dalam dunia kita melihat imam besar pakai jubah, pakai 12 batu-batu yang bermahal sekali, mewakili 12 suku, masuk ke dalam tempat kesucian yang maha suci untuk menebus dosa mereka. Ini hanya melambangkan Kristus mewakili kita, menampilkan diri di hadap Allah, karena dia masuk ke dalam tempat maha suci yang real. Saudara masih ingat di dalam ayat-ayat sebelumnya kita mengatakan bahwa di dalam tempat maha suci terjadi sesuatu yang yaitu semua yang diperbolehkan oleh Tuhan yang paling bermakna disimpan di sana di dalam peti perjanjian. Nah saudara-saudara, sekali lagi kemah suci, di dalamnya itu ada tempat maha suci, dan perjanjian lama tempat maha suci adalah satu-satunya tempat yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Di dalam perjanjian baru, satu-satunya tempat yang panjangnya, tingginya, lebar sama adalah kota Yerusalem yang baru. Jadi ini dari perjanjian lama dan perjanjian baru, seluruhnya itu kelak untuk memberikan pengertian kepada kita, yaitu kubik yang mutlak itu dari Tuhan Allah sendiri. Allah adalah satu kali satu, yaitu sesuatu keadaan Tritunggal yang tidak bisa dimengerti dengan satu tambah satu. Nah saudara-saudara, dengan demikian di dalam perjanjian lama tempat maha suci mewakili penyertaan Tuhan yang mutlak di tengah-tengah manusia. Di dalam perjanjian baru, kota Yerusalem yang baru sama dengan keadaan demikian, menyatakan Allah Tritunggal, menyatakan diri kepada manusia, menggenapi janjinya kepada kaum pilihan. Dengan demikian kita melihat bahwa Musa dengan semua peraturan daripada orang Taurat, mereka memasukkan orang yang jadi imam besar ke dalam kemah tempat maha suci, itu hanya melambangkan Kristus masuk ke dalam maha suci yang real dan kekal di dalam surga. Nah saudara-saudara, di dalam pasal ini, khususnya bagian ini, ayat 23 sampai ayat 28, muncul istilah menyatakan diri 3 kali. Nah saya minta saudara perhatikan sangat teliti akan hal ini, karena di dalam ayat-ayat ini mengandung kedatangan Kristus kali pertama dan kedatangan Kristus kali kedua, dan di atas itu nyatanya Kristus di hadapan Tuhan Allah yang mewakili kita. Nah saudara-saudara, Kristus menyatakan diri, the appearance of Christ, menyatakan diri. Ini apakah artinya? Ini merupakan sesuatu rahasia yang sangat ajaib di dalam ajaran Alkitab. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kita mengatakan dia datang, dia masuk, dia inkarnasi. Ini istilah yang sering kita pakai. Yesus datang ke dalam dunia, Yesus masuk ke dalam dunia. Di Yohanes pasal 16 ayat 28, disuruh Yesus berkata, aku keluar dari Bapa, aku masuk ke dalam dunia, dan aku keluar dari dunia lagi, dan aku kembali ke Bapa. Dengan 4 kalimat ini, kekristenan dan uniknya kekristenan yang berbeda dengan semua agama diungkapkan oleh Tuhan. Semua agama adalah sesuatu skeptik one way journey, yaitu mereka meragukan, mungkin tidak dari sini saya ke sana, maka engkau mendengar mudah-mudahan mendapat tempat baik di sisi Tuhan. Saudara-saudara, satu one way journey with a skeptic spirit. Tidak ada kepastian, tidak ada keberanian mengatakan aku pasti diselamatkan, aku mudah-mudahan dari sini ke sana, meninggalkan dunia, pergi kepada Allah. Dan tidak bisa, tidak mungkin, tidak layak, dan tidak boleh menyebut dia Bapa. Yesus Kristus sebaliknya, aku dari Bapa, keluar dari Bapa, datang ke dalam dunia ini, dan aku meninggalkan dunia ini, kembali kepada Bapa. Ini adalah certain two ways journey. Saudara-saudara, dari sana ke sini mendahului sini ke sana. Semua 1, 2, 3. Dari sana ke sini mendahului dari sini ke sana, supaya kita boleh pasti kembali kepada Bapa. Kristus dari sana
ke sini pasti inkarnasi. Melalui dari sana ke sini menjamin kita boleh dari sini ke sana. Amin. Puji Tuhan. Inilah perbedaan secara unik, secara kualitatif agama Kristen dengan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain adalah orang berdosa mengharapkan ada satu jalan keluar, jalan kembali ke Tuhan Allah. Tetapi skeptik, tetapi meragukan, tidak mempunyai kepastian. Di dalam Injil mengatakan tidak. Saya pernah berkhotbah 6 kali hanya dengan 4 kalimat itu di Los Angeles, yaitu apakah artinya Kristus datang ke dunia dan membawa kita kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, Yohanes 16:28. Nah, waktu Yesus datang ke dalam dunia, kita memakai dia datang, dia menjadi manusia, dia inkarnasi, dia masuk ke dalam dunia, dia datang kepada orang berdosa. Dan Yesus Kristus mengatakan dengan mulut sendiri 6 kali, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang, aku datang. Dia berkata kepada Bapa, aku datang untuk menjalankan kehendak. Dia berkata kepada manusia yang berdosa, anak manusia datang untuk mencari dan menyampaikan yang sesat. Aku datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang bertobat dan memanggil mereka untuk bertobat. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menjadi tebusan bagi orang banyak. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Yesus mengatakan, aku datang menjadi tebusan bagi orang banyak. Aku datang, aku datang. Ini istilah-istilah semua dipakai, itu lain dengan istilah ini. Dan di Alkitab beberapa kali mengatakan, bukan dia datang, dia menyatakan diri di dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca ayat ini dengan jelas. Kita membaca lagi pasal ke-9. Kita membaca bersama-sama 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, atau menyatakan diri di hadapan Allah untuk kepentingan kita. Ini pertama kali. 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Semua membaca, tetapi sekarang dia hanya satu kali saja menyatakan diri pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk satu kali mati saja, dan sesudah itu dihakimi. 28 semua membaca, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengkorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti dia. Jadi di sini kita melihat bagian ini 3 kali. Pertama kali dia satu kali masuk ke kemah suci, maha suci, untuk menyatakan diri di hadapan Allah mengganti engkau dan saya. Dan satu kali lagi dia pernah menyatakan diri di dalam dunia ini. Dan ketiga kali dia akan menyatakan diri pada kali keduanya, pada waktu dunia kiamat. Nah, saudara-saudara, ini menyatakan diri, the appearance of Christ. Ini seperti apa? Seperti dalam satu panggung tonil atau panggung drama, munculnya satu pelaku, itu menentukan sesuatu adegan, ada sesuatu peristiwa yang penting terjadi. Nah, saudara-saudara, mari kita menguraikan 3 kali Yesus menyatakan diri. Pertama kali dia menyatakan diri di dalam akhir zaman, atau zaman yang akhir ini. Nah, saudara-saudara, jika kita perhatikan pada khotbah pertama, pada waktu khotbah yang paling pertama, yang pentafsiran Ibrani, saya sudah berkata kepada saudara dulu, dengan berbagai cara, berulang-ulang kali Allah memanggil orang-orang nabi untuk menerima wahyu daripada dia. Tetapi akhir zaman ini dia menyatakan diri melalui Kristus kepada kita. Dari situ dikatakan pernyataan ini, saudara-saudara, pernyataan Allah di dalam zaman akhir. Istilah zaman akhir di situ, atau waktu-waktu yang terakhir ini,
berarti mulanya perjanjian baru. The New Testament era. This is the final time di mana Allah menyatakan diri tidak lagi mengirim nabi. Saudara-saudara, perjanjian lama diselesaikan dengan nabi yang banyak dibunuh. Dan akhirnya 400 tahun tidak pernah dikirim nabi lagi. Sampai sebelum Kristus datang, diutus seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sendiri mengatakan, nabi bernubuat berhenti pada Yohanes. Dengar baik-baik. Nabi bernubuat berhenti pada Yohanes. Kita mau tanya, benarkah setelah Yohanes Pembaptis tidak ada nabi lagi? Bukankah anak daripada 4 anak dari Filipus itu bernubuat juga? Bukankah Agabus 2 kali bernubuat? 1 kali dia bernubuat tentang Yerusalem akan menjadi tempat yang penuh orang-orang kelaparan. Dan famine, yaitu kelaparan tiba. Itu akhirnya terjadi. Dan dia membuka sabuk daripada Paulus dan berkata, yang memiliki sabuk ini, dia akan dibawa ke tempat yang dia tidak mau pergi. Akhirnya Paulus dibunuh. Ini 2 kali nubuat dari Agabus membuktikan betul-betul dia bersuatu karunia nabi berbicara. Mengapakah Yesus mengatakan nabi-nabi bernubuat berhenti, stop, pada waktu Yohanes Pembaptis? Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak mau belajar secara teliti kitab suci, kita bisa sembarangan. Tapi saya minta saudara perhatikan, nabi-nabi bernubuat berhenti pada Yohanes Pembaptis, berarti nabi-nabi yang membicarakan tentang Kristus datang ke dalam dunia tidak ada lagi. Dan tidak perlu lagi. Karena semua nubuat dari nabi-nabi yang lama itu hanya sesuatu nubuat yang dikeluarkan dari mulut orang-orang bernubuat yang sendiri tidak pernah melihat dengan mata sendiri siapa Kristus. Tetapi Yohanes Pembaptis lain. Yohanes Pembaptis dengan mata sendiri melihat, mengetahui bahwa ini adalah anak domba Allah. Ini adalah yang diutus menjadi penebus bagi seluruh dunia. Maka dia memberikan, lihatlah ada domba Allah. Sesudah itu tidak perlu nabi lagi. Maka dikatakan nabi-nabi bernubuat berhenti pada Yohanes Pembaptis. Sudah jelas? Nah, sudah. Nabi-nabi bernubuat tentang apa? Tentang pernyataan Kristus di dalam dunia. The appearance of Christ in the history. Jadi ini pertama kali nyata. Kristus menyatakan diri dalam sejarah. Untuk apa? Mari kita membaca ayat ini yang paling penting. Dengan istilah ini muncul di dalam Alkitab. Terdapat di dalam 1 Yohanes pasal ke-3 ayat ke-8. 1 Yohanes pasal 3 ayat ke-8. Setelah mendapatkan, saya membaca 1 kali, lalu semua menyusul 1 kali. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Semua membaca 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, istilah menyatakan diri yang paling penting seluruh kitab suci, yaitu ayat ini. Christ appear to demolish the works of the Satan. Saudara-saudara, Kristus menyatakan diri untuk apa? Untuk menghancurkan, untuk meremukkan, untuk menyelesaikan pekerjaan daripada iblis itu. Maka dia menyatakan diri. Tugas Yesus di dalam dunia ini begitu berat. Dia harus berperang dengan setan yang menjadi penguasa maut bagi seluruh manusia yang menyeleweng dari kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara, dan dia harus merebut keluar semua orang kaum tebus, kaum yang dipilih dari tangan cengkeraman setan. Maka kekuatan Kristus yang harus mengalahkan setan, yang harus mengalahkan kuasa kematian, yang harus mengalahkan kuasa kejahatan, kuasa maut dan gelap, itu harus mutlak mempunyai kemenangan.
Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 2:14, dia sendiri bersalut dengan daging dan darah. Supaya melalui kematian, dia boleh mengalahkan si penguasa maut, yaitu iblis. Sama artinya. Jadi di dalam appearance pertama, the first appearance of Christ in the history, itu ada to demolish the power of Satan. Saudara-saudara, kita harus percaya kuasa Kristus lebih dari kuasa apapun. Amin. Saudara-saudara, saya memberikan satu peringatan. Mengusir setan bukan karunia. Dengar baik-baik. Menyembuhkan penyakit itu karunia. Mengusir setan bukan karunia. Lalu itu apa? Itu kuasa. Di dalam seluruh kitab suci tidak pernah mengatakan the gift of casting demons. Tidak ada itu. Jadi casting demon is the power, not the gift. Menyembuhkan orang sakit 2 kali dikatakan itu karunia. Tetapi mengusir setan tidak pernah dikatakan itu karunia. Itu adalah kuasa. Dan kuasa itu kepada siapa? Kepada saya tidak ada karunia, saya tidak berani. Kalau ada orang bawa orang anak yang kerasukan setan dari engkau saya tidak bisa. Salah. Engkau adalah orang Kristen yang sudah diberi kuasa. Semua orang. Kita bukan diberi karunia menyembuhkan saja. Kita diberikan hak, diberikan kuasa mengusir setan. Saudara-saudara, zaman Rauschenbusch masih hidup di dalam dunia, dia menulis satu buku 1 tahun sebelum peperangan dunia selesai. Pertama, yaitu The Theology of Social Gospel. Di dalam buku itu, dia begitu dipengaruhi oleh modernisme, begitu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang terkurung di dalam rasionalisasi. Saudara-saudara, dia mengatakan semua pengajaran 4 Injil tentang kerasukan setan itu adalah tidak masuk akal, dan itu adalah semacam salah mengerti terhadap orang yang gila. Nah, saudara-saudara, waktu itu sedang Sigmund Freud memberikan pengajaran yang berpengaruh ke seluruh dunia akademis, yang mengatakan orang Kristen telah memperrohanikan gejala-gejala sakit jiwa menjadi kerasukan setan. Jadi mereka tidak percaya. Tapi saudara-saudara, justru pada buku yang sama, buku saat yang sama, buku oleh itu ditulis di New York oleh Rauschenbusch. Pada tahun itu juga seorang Perancis yang ikut di dalam penginjilan daripada China Inland Mission mengusir lebih 100 kali setan di Provinsi Santo. Dengan catatan-catatan, waktu saya membandingkan zaman yang sama, di barat sudah tidak ada setan. Setan imigrasi ke timur bikin kacau banyak orang di sini. Dia telah menipu orang. Karena apa? Engkau rela ditipu. Engkau sengaja tidak percaya ada setan, ya dia silakan. Engkau tidak percaya setan, ya sudah, saya ke situ mengganggu orang percaya ada setan. Lalu dengan demikian engkau tidak percaya setan, pasti engkau juga tidak percaya Allah, karena engkau tidak percaya rohani kok. Nah, ini adalah setan lebih pintar dari kita semua. 1, 2, 3. Nah, kalau nak mau ngomong, yuk kira dulu lebih pintar dari setan. 1, 2, 3. Setan lebih pintar dari kita. Kalau bukan, dia bukan setan. Ngerti? Nah, setan goblok itu tidak ada. Sebuah 1, 2, 3. Setan goblok tidak ada. Setan itu pintar. Dia tidak mungkin saya setan. Itu setan goblok. Setan pasti mengatakan tidak ada setan. Setan tidak ada. Karena setan tidak ada, maka Allah juga tidak ada. Engkau jangan percaya setan sekaligus tidak bisa percaya Allah. Tahu enggak? Itu caranya setan. Itu sebab Profesor Dr. Kurt Koch dari Tübingen, daripada Stuttgart, dia mengatakan, waktu saya presentasikan judul tesis saya mengenai okultisme dan demonologi kepada profesor saya, langsung dia merungut dan dia tanya, tidak tahukah engkau tema ini sudah terlalu kuno, dan di Jerman sudah 50 tahun tidak ada orang mau tulis tema mengenai setan. Dia mengatakan, saya tetap menulis tema itu. Dia pernah datang mengunjungi kami di saat pada waktu saya mengajar di situ, dan dia pergi ke timur, pergi ke Kupang, pergi ke daerah-daerah. Dia membuktikan di daerah-daerah yang terbelakang masih banyak kasus kerasukan setan mirip dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci. Tapi di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh modernisme, di daerah-daerah yang intelektualnya tinggi sekali, setan seperti tertawa dan tertidur biar engkau tidak percaya dia ada. Engkau dipermainkan. Dan dia mengatakan,
Apakah Anda percaya orang-orang yang di dalam negara-negara yang tinggi, negara yang pintar, mereka betul-betul tidak mau ke gereja, berarti mereka tidak percaya dunia roh? Dia bilang, kau ketipu. Karena dia sendiri menyelidiki bahwa orang-orang politik yang tertinggi di Jerman pada waktu negaranya mengalami kerusakan, kekacauan, dan dia bingung tidak tahu harus mana. Mereka tidak ke gereja, mereka cari dukun di desa-desa Jerman. Nah, saudara-saudara, dan juga demikian sejak zamannya Roosevelt sampai zamannya bukan saja Kennedy, sampai zamannya pada terakhir Nixon. Di Amerika ada seorang perempuan yang namanya Jane Dixon. Siapa pernah tahu ini? Jane Dixon meramalkan ramal nama selalu. Dia peralaman 10, paling sedikit 30%. Itu yang tergenap. Jadi begitu banyak presiden Amerika pun cari dia. Mereka sama sekali tidak sadar mereka tertipu oleh setan. Nah, saudara-saudara, waktu diselidiki Jane Dixon, dia punya ancestor di Jerman. Akhirnya menemukan dia dilahirkan dalam satu keluarga yang dukun melulu di Amerika. Bukan nabi, itu nabi palsu. Bukan zaman modern. Zaman modern tidak terlepas daripada harus terikat dengan kuasa roh setan. Saudara-saudara, dunia ini berada di tangan iblis, dan iblis telah mencengkeram semua orang berdosa di tangan dia. Karena dia 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-19. Seluruh dunia berada di bawah tangan iblis. Ini adalah sesuatu kalimat yang penting sekali. Dan seluruh kitab suci hanya satu kali mengatakan kalimat itu. Dari Yohanes 1 Yohanes pasal 3:8 dikatakan, Kristus menyatakan diri untuk menghancurkan, untuk menghabiskan, untuk melenyapkan kuasa iblis. Kita membaca sekali lagi 1 Yohanes. Kita membaca dulu pasal 5 ayat 19, kembali membaca pasal 3 ayat ke-8. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Kita membaca bersama-sama. Kita tahu semua, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu siapa? Iblis. 3:8. Sekali lagi. 1, 2, 3. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, semua berasal dari iblis. Sebab itu, inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudara-saudara, jadi ini pernyataan Kristus pertama kali ke dalam dunia. Yesus ke dunia untuk apa? Untuk melenyapkan, untuk membinasakan pekerjaan apa? Iblis. Nah, siapa yang cerdas, dia akan melihat segala tingkah laku, segala siasat, segala cara yang paling jahat dari iblis melalui pimpinan Roh Kudus dan prinsip-prinsip Alkitab. Saudara-saudara, saya harap mimbar ini menjadi sebuah mimbar yang mencerdaskan saudara dengan prinsip Alkitab, sehingga saudara tidak tertipu oleh iblis, karena firman Tuhan mengandung bijaksana yang tertinggi. Kedua, Yesus menyatakan diri di mana? Di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk kita. Pada kapan? Pada sekarang. Nah, sekarang dia menyatakan diri di hadapan Allah untuk kita. Nah, dari Tuhan Allah dia dikirim untuk menyatakan diri di dalam dunia demi menghancurkan kuasa setan. Sekarang kedua, dia mewakili kita menyatakan diri di hadapan Tuhan Allah sekarang. Yang disebut sekarang itu artinya apa? Yaitu zaman akhir ini. Nah, saudara-saudara, ini age, istilah age, yaitu zaman atau waktu. Ini dikatakan dengan jelas di Alkitab. Dan pada waktu dunia ini, istilah kosmos, dunia ini dipakai, kadang-kadang juga dikaitkan dengan zaman daripada dunia itu. Jadi orang Jerman mengatakan Zeitgeist atau roh semangat daripada zaman itu. Kalau kita melihat satu zaman, jangan melihat zaman itu sebagai secara fisik. Melihat dari belakangnya itu ada satu kuasa pengaruh. Itu namanya roh zaman. Yang disebut roh zaman sebenarnya ada ciri khas kebudayaan. Maka saya sendiri memberikan filsafat kebudayaan dengan satu definisi yang tidak ada di buku yang lain. Yang disebut kebudayaan itu sebenarnya ada jiwa zaman. Saudara-saudara, yang mempengaruhi segala gerak-gerik, segala aspek hidup manusia.
Itu namanya kebudayaan. Kebudayaan yang tanpa Tuhan tidak mungkin terluput daripada pengaruh setan di dalam menyelundup dan menyusup ke dalam setiap aspek di dalamnya. Dari sastra, lukisan, musik, sampai drama, sampai segala sesuatu aspek di dalam drama. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Kristus mewakili Tuhan nyatakan diri kepada kita di dalam zaman ini atau di dunia ini demi membasmi, menghancurkan kuasa setan. Kedua, dia menyatakan diri mewakili kita di hadapan Tuhan pada sekarang ini, atau istilah itu zaman akhir ini. Dengan demikian Kristus datang ke dunia menyelesaikan tugas, yaitu rencana keselamatan Tuhan Allah bagi kita. Lalu Yesus mewakili kita menyatakan diri ke dalam surga. Dan di dalam terjemahan bahasa Tionghoa, satu kali istilah tientang muncul di dalam bagian ini. Padahal itu ada terjemahan yang tidak terlalu bagus. Istilah surga di dalam aslinya adalah yaitu heaven, yaitu langit. Bukan sesuatu tempat ada gedung besar di dalam surga seperti apa yang dipercaya oleh agama yang lain, saudara-saudara. Tetapi pada waktu dia masuk ke dalam tempat maha suci, dia menyatakan diri di hadapan Allah Bapa mengganti kita seperti imam besar membawa darah lalu mempercikkan 7 kali di kemah itu, baru dia masuk. Saya sudah berkata kepada saudara, kemah itu dengan tirai khususnya pada zaman Herodes adalah tirai yang begitu besar sehingga paling sedikit 300 orang baru kuat mengangkat dan memasangnya. Dan itu dipecahkan pada waktu Yesus Kristus mati di atas salib, menjadi sesuatu tanda bahwa hambatan antara manusia berdosa dengan Tuhan yang suci sudah disingkirkan, sehingga tidak boleh leluasa datang bertuhan, Abba, Bapa, aku anakmu. Aku doa kepadamu, aku menerima anugerahmu. Saudara-saudara, kenapa? Karena Kristus menyatakan diri di hadapan Allah. Ketiga kali dia menyatakan diri lagi ke dunia. Ini adalah di dalam sejarah penyataan Kristus yang kali keduanya. Ini tertulis di ayat ke-28. Nah saudara-saudara, ayat 27 yang sering dikutip di dalam penginjilan dan ayat yang penting dan ayat satu-satunya mengatakan semua orang mati satu kali. Kita membaca dulu ayat ke-27. Semua 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu apa? Dihakimi. Kalau komunis mengatakan manusia memang mesti mati dan sesudah itu habis, itu materialisme, itu komunisme. Alkitab mengatakan manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu disusul dengan apa? Penghakiman, the judgment, penghakiman. Dan demikian kita melihat seriusnya hidup. Life is serious, life is significant. Because our life should be responsible before God, the giver of life, the master of life. Hidup itu akan mati, dan setelah mati ada penghakiman. Tetapi penghakiman karena dosa bukan? 28, semua membaca. Ayat 28, semua membaca. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, semua sekali lagi, menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti dia. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang the second coming of Christ. Saudara-saudara, Yesus menyatakan diri first coming is to abolish the power of Satan. Kedua kali is to accomplish his salvation on the elect. Yesus akan datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan dan memberikan consummation bagi kita, memberikan glorification bagi kita yang menanti dia. Puji Tuhan, waktu Yesus datang kembali kali keduanya, itu kabar terbaik baik bagi kaum pilihan dan kabar terburuk bagi mereka yang tidak bertobat. Sekali lagi, Kristus akan datang kembali. Itu kabar terbaik bagi orang-orang Kristen yang dipilih, dan itu kabar buruk bagi orang yang tidak bertobat.
Sekali lagi, sesuai semua ikut saya. Kristus akan datang kembali. Itu kabar terbaik. Baik kaum pilihan, kabar buruk bagi orang tidak bertobat. Semua 1, 2, 3. Kristus akan datang kembali. Waktu itu menjadi kabar terbaik kaum pilihan. Kabar buruk bagi yang tidak bertobat. Waktu dia datang lagi, tidak ada sanggup paut dengan dosa. Apa sebab? Karena waktu dia nyata, dia akan berkata, sekarang apa yang ku janjikan, sekarang aku genapi. Apa yang ku tulis, ceknya, sekarang boleh diambil semuanya anugerah. Apa yang ku sudah genapi, hari ini kesempurnaan. Puji Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak bertobat, bukan demikian. Mereka bermain-main dengan pekerjaan Tuhan. Waktu Yesus datang kembali, itu penghakiman yang kekal. Dulu di India satu kali seorang raja, dia keluar dengan keretanya di tengah-tengah jalan untuk melihat hidup dari para rakyatnya. Waktu dia jalan, dia berada di kereta, menembus kota, mendadak ribut luar biasa di tengah-tengah pasar itu. Akhirnya ada orang dibawa kabar dia. Orang itu adalah pencuri, ditangkap basah di tengah-tengah perbuatan pencurian. Waktu dibawa, raja, ini pencuri, kita baru tangkap, ini buktinya. Semua ribut supaya raja menghakimi dia. Raja memanggil orang itu dan lihat kabar dia. Engkau mencuri? Iya. Tahu tidak engkau salah? Tahu. Engkau bisa mati? Tahu? Tahu. Tetapi hari ini saya tidak menghukum kamu. Karena engkau masih muda. Engkau begitu bagus. Engkau begitu sehat. Mengapa bodoh mencuri? Hari ini hari senang. Hari saya pergi melihat rakyat. Saya melihat negaraku. Saya tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih Baginda. Dia pergi. Semua tidak bisa apa. Ini keputusan raja. Hari itu raja tidak ada niat mau menghukum siapapun. Dia datang. Tetapi orang itu mulai mikir. Kalau begini rajanya baik kok. Berdosa tidak apa-apa kok. Dia berdosa terus. Akhirnya dia ditangkap lagi. Dibawa lagi ke istana. Hari itu raja berada di takhta. Duduk di situ. Dan orang muda yang mencuri dibawa kepada dia. Dia waktu itu melihat muka raja. Dia kira sama. Dia penuh dengan kemurahan. Dan dia mengatakan di dalam hatinya. Pasti saya diampuni lagi. Karena raja ini sudah kenal saya. Dia baik kok. Tapi orang-orang sedang mengadu kepada raja perbuatan dia. Raja mengatakan, kamu lagi. Hari itu saya mengampuni kamu. Karena hari itu saya pergi kepada rakyat. Di tengah-tengah rakyat saya tidak mau menghukum siapa. Itu hari senang. Tetapi sekarang aku berada di takhta. Kau kira saya sama? Tidak. Saya memberikan hukuman kepada engkau. Pergi. Potong kepalanya. Dipenggal dan dia mati. Saudara-saudara. 2 kali Kristus datang ke dunia. Kali pertama untuk apa? Untuk mengampuni. Kali kedua untuk menghakimi semua. Kali pertama untuk mengampuni. Kali kedua untuk menghakimi. Bagi mereka yang bertobat. Kali kedua menggenapi keselamatan. Bagi mereka yang tidak mau bertobat. Kali kedua datang menghakimi. Saudara-saudara, mari kita membaca sekali lagi. 23 sampai 28 sambil berdiri kita membaca bersama-sama. 23 sampai 28 kita membaca bersama-sama. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditakhirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sendiri sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tunduk kepala, kita bersyukur jikalau kita boleh mengerti firman Tuhan, boleh merenungkan semua kalimat-kalimat yang diwahyukan kepada kita. Biar apa yang menjadi kekurangan karena keterbatasan dan kebodohan hamba Tuhan, Roh Kudus mengisi, menambah, mencelikan mata dan melengkapi dengan kuasanya Dia sendiri. Mari kita berdoa dengan apa yang kita dengar. Berdoa, bersyukur kepada firman yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa bersama-sama, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami dengar berterima kasih untuk segala kebenaran yang sudah kami terima. Kira Engkau bekerja di tengah kami. Engkau berkati kami, menambah iman, kepercayaan, pengertian, pengetahuan tentang apa yang kami percaya, siapa yang kami percaya dalam hidup kami masing-masing. Dengar doa kami ya Tuhan. Segala kelemahan, kekurangan hamba-Mu Tuhan ampuni, Tuhan urapi dengan darah Yesus Kristus, dan Tuhan memberikan kekuatan berdia sehingga gereja ini boleh dipimpin sesuai kehendak Tuhan, masuk ke dalam kelimpahan kebenaran Tuhan yang tidak terhingga. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.